Oke, baik teman-teman semua. Karena pembicara kita yang insya Allah bakal menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini, maka sebelum saya mulai acaranya, izinkan saya untuk berpantun dulu. Mendayung sampai ke tepi sungai, sampai di tepi, di tengah malam. Sebelum acara hari ini dimulai, izinkanlah saya untuk memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Tenangnya solawat, sucinya salam, semoga tercurah kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Sebelumnya yang saya hormati Kepala Kejaksaan yaitu Bapak Sutrisno SHMH. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum HMI Hukum Unsud. Yang saya hormati pula Ketua Pelaksana Webinar Career Sharing pada sore hari ini, serta teman-teman semua yang berada di room Zoom hari ini yang saya banggakan dan yang saya cintai. Sebelum saya membacakan susunan acara, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Astri Musikasari selaku moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini. Lanjut ke yang selanjutnya, yakni saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu ada pembukaan, kemudian dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian selanjutnya ada sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yakni disampaikan oleh ketua pelaksana kita, yakni ada Saudara Bagus Mudofar. Kemudian sambutan yang kedua disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unsud, yakni ada Saudara Risma Auliani Zahra. Kemudian yang selanjutnya yakni ada pembacaan kurikulum vitae pembicara kita pada sore hari ini, dilanjut dengan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab atau Q&A. Dilanjut dengan sesi penyerahan sertifikat pembicara. Kemudian dilanjut dengan sesi dokumentasi dan yang terakhir adalah penutup. Oke. Untuk mempersingkat waktu supaya lebih efisien waktu, mari kita mulai acara webinar Career Sharing pada sore hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang selanjutnya yakni ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin sebentar akan di-share screen dulu.
Baik, setelah kita dengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian kita menginjak ke acara yang selanjutnya, yakni ada sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Pelaksana Webinar Karir Sharing pada sore hari ini, yakni Saudara Bagus Mudofar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Yunda Risma Auliani As-Sahro, yang terhormat Bapak Sutrisno SHMH, beliau sebagai narasumber kita sore hari ini dari Kejaksaan Negeri Purwokerto, Jaksa Fungsional Bagian Pidana Umum. Yang terhormat Kanda Yunda Pengurus HMI Komisariat Hukum Unsud yang sudah ikut berperan aktif menyukseskan acara pada sore hari ini. Dan yang terhormat saudara-saudara peserta webinar yang dimanapun berada dan yang berbahagia. Ucap syukur kita semua kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul sore hari ini. Salawat serta salam kita junjung tinggi kepada Tuhan Yang Maha, kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dengan bangga dan antusias, saya Bagus Mudofar menyambut saudara-saudara semua dalam acara webinar yang sangat penting ini dengan tema Dialog Jenjang Karir Pasca Kuliah yang akan diperkaya dengan pengetahuan dan pengalaman dari narasumber kami yang luar biasa, Bapak Sutrisno SHMH, Jaksa Fungsional Bagian Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Dalam momen yang berkesan ini, kita akan menjelajahi jalan penting dan merancang perjalanan karir kita setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Dengan hadirnya beliau, kita memiliki kesempatan emas untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan berharga dari seseorang yang telah sukses dalam bidangnya. Percakapan yang akan kita lakukan hari ini tidak hanya akan memberikan inspirasi, tetapi juga memberikan kita alat yang diperlukan untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya menuju kesuksesan karir kita. Saya mengajak saudara semua untuk terbuka, bertanya, dan belajar sebanyak mungkin dari pengalaman yang akan dibagikan oleh beliau. Tanpa banyak kata lagi, mari kita mulai perjalanan menebarkan ini dan bersiap-siap untuk terinspirasi. Terima kasih atas partisipasinya saudara-saudara semua. Selamat mengikuti webinar. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bagus Mudofar selaku Ketua Pelaksana Webinar Karir Sharing pada sore hari ini. Menginjak acara yang selanjutnya, yakni ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unsud, yakni Saudara Risma Auliani Az-Zahra. Kepada Saudara Risma dipersilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak narasumber pembicara pada Karir Sharing pada sore hari ini, Bapak Sutrisno SHMH, selaku dari Kejaksaan Bagian Pidana Umum Kejari Purwokerto. Yang saya hormati para alumni yang sudah menyempatkan hadir di acara Karir Sharing pada sore hari ini. Yang saya hormati pula para panitia dan pelaksana yang sudah merancang acara Karir Sharing pada sore hari ini dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Dan yang saya cintai juga para tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir di acara Karir Sharing pada sore hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara
webinar karir sharing dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, baginda kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin tanpa berpanjang lebar ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh ketua pelaksana kita, Bagus Mudofar. Terima kasih. Mungkin dari saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan hadir di acara pada sore hari ini. Terus juga yang selanjutnya, semoga dengan diadakannya acara karir sharing pada sore hari ini bisa menambah ilmu, wawasan, relasi kalian mengenai tupoksi kejaksaan, mengenai karir yang bakal kalian tempuh setelah jenjang kuliah, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum ya setelah lulus gitu. Dan itu aja mungkin dari saya. Semoga dengan acaranya ini bisa banyak bermanfaat buat kalian semua gitu. Mungkin akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Risma Auliani Azhara selaku Ketua Umum HMI Hukum Unsud yang telah memberikan sambutan sepatah dua patah kata menginjak acara yang selanjutnya, yakni mungkin sebelum kita ke materi, alangkah baiknya untuk pembacaan kurikulum vitae dari pembicara kita pada sore hari ini. Mungkin kepada operator bisa untuk share screen dulu. Baik, pasti teman-teman di sini udah nggak sabar ingin mendengarkan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Sutrisno SHMH. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau bernama lengkap Bapak Sutrisno dan memiliki gelar SHMH. Kemudian tempat lahir itu di Purwokerto, Jawa Tengah. Status sudah kawin, kemudian alamatnya di Jalan Pahlawan, Gang 5, RT 2, RW 9, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Kemudian pendidikan terakhirnya yakni Magister Hukum di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Kemudian tanggal pengangkatan sebagai jaksa, mungkin bisa teman-teman semua lihat, diangkat mulai dari tanggal 20 Maret 1998. Kemudian juga saudara-saudara semua bisa melihat yang sudah tertera, riwayat tempat bertugas dan jabatan beliau sudah cukup banyak. Dimulai dari tahun 1993, beliau sebagai staf tata usaha di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kemudian di tahun 1996, beliau sebagai Kasubsi Ekonomi di Kejari Purwokerto. Dilanjut di tahun 1998, beliau menjabat sebagai jaksa fungsional di instansi yang sama, yakni Kejari Purwokerto. Kemudian di tahun 1998 sampai 2001, beliau masih menjabat sebagai jaksa fungsional, mungkin hanya saja dipindah tugaskan di Kejari Metro di Gunung Sugih. Kemudian di tahun 2001 sampai tahun 2001 sampai tahun 2002, beliau sebagai Kasipidum di Kejari Belambangan Umpu. Mungkin teman-teman semua bisa melihat banyak banget track record beliau, dan mungkin sekarang beliau di tahun 2020 sampai sekarang beliau menjabat sebagai jaksa fungsional di instansi Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kemudian data diklat beliau juga saudara-saudara bisa lihat di layar, yakni dimulai dari tahun 1997-1998, beliau mengikuti diklat pembentukan jaksa. Kemudian tahun 2004 sampai tahun 2005, beliau mengikuti diklat PIM 3. Kemudian juga di tahun 2008, beliau mengikuti diklat trafficking yang diselenggarakan di Semarang. Kemudian tahun 2009, beliau mengikuti diklat Haki yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kejagung Jakarta. Kemudian sampai diklat terakhir beliau, yakni di tahun 2014, yakni diklat teknik pengawasan dan lain-lain yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kejagung Jakarta. Kemudian beliau memiliki istri yang bernama Ibu Sulatmi dan memiliki kedua putra yang pertama adalah Amrullah Baru Ahnaf
yang memiliki gelar sarjana hukum. Kemudian putra kedua beliau adalah Adi Bahtival Pratama yang bergelar sarjana kedokteran. Kurikulum bisa dilihat dari layar yang sudah ditampilkan. Kurikulum vitae beliau menggambarkan beliau ini adalah sosok yang sangat kerja keras, kemudian tidak pantang menyerah, kemudian selalu belajar, dan belajar sehingga bisa sampai pada posisi atau jenjang karir yang sangat strategis, yakni sebagai jaksa fungsional bagian pidana umum di instansi Kejaksaan Negeri Purwokerto. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Sutrisno SHMH, saya persilakan untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa yang saya cintai. Tentu saja dengan sangat berbahagia saya akan mengemukakan atau membawa tentang makalah bagaimana peran kejaksaan dalam criminal justice system. Ya. Nah, kemudian saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum UNSUD yang telah berkenan mengundang saya sebagai pembicara dan mengisi di dalam acara webinar ini. Semoga webinar ini akan menjadi kegiatan positif untuk selanjutnya dan akan diambil atau mengambil hikmahnya. Bagaimana nanti para mahasiswa Fakultas Hukum ini setelah lulus mau kemana? Apakah mau mengikuti jejak saya seperti saya sebagai jaksa atau bagaimana? Ya, nanti sekilas saya akan menguraikan tentang bagaimana tupoksi kejaksaan dan bagaimana untuk bisa menjadi jaksa. Ya, oke, terima kasih. Mari kita dengar bersama-sama. Jadi bagaimana peran kejaksaan di dalam criminal justice system? Ya. Di dalam penyelesaian perkara, khususnya tindak pidana umum, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 itu menganut sistem yang disebut sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system, ya. Ya. Nah, integrated criminal justice system ini yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sistem peradilan pidana terpadu itu erat kaitannya dengan namanya proses peradilan pidana, ya. Ya, di mana di dalam sistem peradilan pidana ini adalah suatu interkoneksi atau keterkaitan antara keputusan dari setiap instansi atau lembaga penegak hukum yang namanya subsistem, ya, yang terlibat dalam proses peradilan pidana tentu saja, ya, di mana lembaga penegak hukum itu yang terlibat adalah ada beberapa komponen, ya, seperti misalkan, ya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ya. Dengan fungsi, ya, dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Tujuannya apa dari subsistem tersebut? Ada kaitannya adalah secara umum untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu di dalam melaksanakan tugas tersebut tidak perlu adanya suatu ego sentral. Artinya apa? Masing-masing lembaga atau subsistem tadi itu menonjolkan kelebihannya masing-masing. Tidak perlu. Yang penting ada koordinasi kerjasama di antara subsistem itu, di mana untuk mencapai keadilan yang didambakan masyarakat. Masyarakat itu sudah menunggu di sana. Bagaimana sih kerjanya polisi? Bagaimana sih kerjanya jaksa? Bagaimana sih kerjanya hakim? Nah, ini sudah menunggu di dalam proses peradilan itu, ya. Ya, itu, ya. Nah, kemudian setiap lembaga penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem dari criminal justice system itu mempunyai peranan yang penting sekali kaitannya dalam berhasilnya tentang penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana.
Jadi keberhasilan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan ditentukan juga oleh keberhasilan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tentu saja. Nah, demikian juga keberhasilan pemeriksaan di persidangan ditentukan oleh keberhasilan kejaksaan dalam bidang penuntutan dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya integrated ya, integrated kerjasama. Jadi keberhasilan atau kelancaran proses peradilan pidana itu ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana itu yang terdiri dari subsistem kepolisian selaku penyidik ya, kemudian kejaksaan selaku penuntut umum, kemudian pengadilan selaku hakim dan lembaga masyarakat sebagai tempat di mana terdakwa nanti menjalani putusannya ya. Jadi sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia ini pedomannya apa? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Ya. Bagaimana mekanisme tugas kewenangan masing-masing itu telah diatur dalam KUHP itu. Ya. Di samping diatur dalam aturan-aturan atau undang-undang tersendiri. Misalkan Undang-Undang Kejaksaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Ini yang terbaru menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ya. Nah, sebagai spesifikasi ini khusus saya akan mengutarakan tentang apa tugas dan kewenangan daripada kejaksaan. Ya. Tugas dan kewenangan kejaksaan. Di dalam pasal 2, ya, ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang lama, sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001. Pasal 1 itu mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dalam undang-undang adalah kejaksaan adalah merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang ini. Ya. Selanjutnya tugas dan kewenangan kejaksaan di dalam pasal 30 Undang-Undang 16 tahun 2004 atau di dalam pasal 30 Undang-Undang 11 tahun 2021 dikatakan di bidang pidana misalkan, ya, kejaksaan mempunyai tugas kewenangan 1 melakukan penuntutan. Apa itu melakukan penuntutan? Penuntutan itu apa? Serangkaian kegiatan penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan dengan permintaan supaya berkas perkara itu diperiksa dan diadili setelah diputus menurut Undang-Undang KUHP. Nah, itu ya, di penuntutan itu. Kemudian melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memulai hukum tetap. Di sini ada 2 subsistem, yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Ini beda tugas fungsinya. Kalau yang melaksanakan penetapan hakim adalah penuntut umum, ya. Sedangkan yang melaksanakan putusan pengadilan yang memulai hukum tetap adalah jaksa. Nah, ini harus dibedakan. Bagaimana sih apa bedanya penuntut umum dan jaksa? Nah, ini. Kalau penuntut umum, ya, itu melaksanakan penetapan hakim, misalkan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan. Kemudian hakim ini menetapkan dari sidang. Nah, ini penuntut umum yang melaksanakan, manggil saksi, manggil terdakwa dan sebagainya. Kemudian apabila ada penahanan oleh hakim, kan ada penetapannya, penuntut umum yang melaksanakan. Sedangkan jaksa apabila ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap baru dilaksanakan oleh jaksa. Hanya saja beda nama, tetapi beda makna. Sebetulnya dua-duanya jaksa, hanya saja namanya berbeda, ya. Kalau penuntut umum melaksanakan penetapan hakim, sedangkan jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Inkrah wan gewisde. Nah, itu ya. Saudara-saudara sudah tahu kan? Para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, kemudian melakukan pengawasan ya terhadap pelaksanaan keputusan pidana bersyarat. Putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Kalau putusan pidana bersyarat itu apa artinya? Jadi pidana bersyarat itu adalah pidana dengan syarat khusus. Misalkan seorang bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara, dijatuhi pidana penjara 1 tahun. Tetapi dengan catatan khusus, pidana itu tidak usah dijalani apabila dalam waktu 10 bulan misalkan. Ya, terpidana ini tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan, maka dia tidak usah menjalani pidananya. Tetapi kalau di dalam waktu 10 bulan melaksanakan kejahatan atau melakukan kejahatan, ya dipidana 1 tahun. Jadi ada syarat khusus di sini, ya. Itu namanya pidana bersyarat. Nah, kemudian bagaimana lepas bersyarat? Kalau lepas bersyarat itu minimal 2/3 daripada pidana yang dijatuhkan sudah dijalani.
maka dia melakukan lepas bersyarat. Bagaimana syaratnya? Ini urusan lembaga pemasyarakatan yang menangani. Kalau jaksa tidak, jaksa tinggal melaksanakan kasusnya saja. Ya. Kemudian melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi. Nah, melengkapi berkas perkara tertentu. Ya, yang untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Ya, ini di bidang pidana. Kemudian di dalam Undang-Undang 16 2000 yang lama, di dalam pasal 30 ayat 1 huruf D, selain disebutkan dalam undang-undang yang lama juga, ada tugas dan wewenang kejaksaan ditambahkan secara tegas, yaitu apa? Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus berdasarkan undang-undang, tentu saja kan. Ini dimaksudkan apa? Ya untuk mempertegas permasalahannya selama ini terjadi di dalam penanganan tindak pidana tertentu yang oleh sebagian pihak meragukan daripada kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan, ya, dan menepis pendapat pihak-pihak yang mengatakan kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan dalam hal tindak pidana korupsi. Jadi dasar hukum kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana khusus yaitu telah diatur secara tegas di dalam pasal 39 Undang-Undang 3199, ya. Kemudian pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 16 tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 11 tahun 2001. Dalam pasal 30A dikatakan dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset, perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Nah, ini di bidang pidana. Lalu di bidang perdata ada tidak, Pak? Oh, ada, tentu saja, ya. Melebar kepada bidang yang lain sekarang. Kejaksaan juga mempunyai tugas di bidang perdata tata usaha negara. Ya. Jadi ingat, selain ada pengacara swasta, ya, itu yang acara penasihat hukum biasa, ada di dalam Undang-Undang 11 tahun 2021 namanya jaksa pengacara negara. Ya, ini menempel kepada label di kejaksaan. Ya, jaksa selain sebagai penuntut umum juga sebagai jaksa pengacara negara. Ya. Ya, ini nanti saya terangkan di situ. Di dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 16 tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 11 tahun 2001, tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara apa saja? 1. Penegakan hukum. Apa itu penegakan hukum? Nah, yang dimaksud dengan penegak hukum itu apa? Yaitu tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan keputusan pengadilan di dalam rangka memelihara ketertiban umum atau ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Itu namanya penegakan hukum, ya. Contohnya misalkan jaksa dapat menuntut pembatalan suatu perkawinan yang tidak sah, kemudian gugatan uang pengganti berdasarkan pidana putusan pengadilan menurut ketentuan yang berlaku, dan pembatalan pendaftaran hak merek yang tidak sah. Itu namanya penegak hukum. Kemudian yang kedua apa? Perdata, bantuan hukum, ya. Apa maksudnya itu? Bantuan hukum yang dimaksud di sini adalah diberikan kepada instansi negara atau pemerintah atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, ya, di dalam perkara perdata dan tata usaha negara berdasarkan surat kuasa khusus. Bantuan hukum di sini bisa dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Misalkan apa? Negosiasi, mediasi, dan sebagainya. Nah, dalam hal kejaksaan dapat bertindak sebagai CPN, jaksa pengacara negara tersebut, maka berdasarkan SKK, surat kuasa khusus, mewakili instansi daripada negara atau pemerintah atau BUMN atau BUMD sebagai tergugat untuk menegakkan kewibawaan daripada pemerintah dan melindungi kepentingan umum. Kemudian ada pertimbangan hukum, ya. Kemudian ada pelayanan hukum, kemudian ada tindakan hukum lainnya. Ini di bidang perdataan, ya. Nah, kemudian di dalam bidang ketertiban dan ketertiban umum ada lagi itu. Jadi tidak hanya melakukan penuntutan saja, ada di bidang ketertiban. Tugasnya apa? Yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kemudian pencegahan, ya, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dan penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. Ya.
Nah, di samping tugas wewenang tersebut di atas, ya, berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Kejaksaan, kejaksaan dapat disertai tugas wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi tidak hanya terpaku kepada tugas pokok penuntutan saja, tetapi juga tugas lain. Tugas lainnya itu apa? Seperti yang tadi diuraikan, di dalam ketertiban umum apa, di dalam perdata apa, di dalam intelijen apa. Nah, itu singkat ya, itu singkat tentang tupoksi atau tugas pokok dan fungsi daripada kejaksaan. Nah, sekarang bagaimana mekanisme dari penuntutan? Para mahasiswa, sebagaimana kita ketahui bahwa kejaksaan adalah merupakan domain elitis. Artinya apa? Artinya adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan, mempunyai apa ya, daerah penuntutan. Tidak ada lembaga lain yang bisa melakukan suatu penuntutan kecuali kejaksaan itu sendiri. Makanya dikenakan sebagai domain elitis itu. Ya. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini selain melakukan tugas penuntutan dalam perkara pidana khusus, ya, juga ada perkara pidana tertentu, ya, pajak misalkan kan, pajak, kemudian apalagi penyelundupan dan sebagainya. Itu termasuk perkara tindak pidana tertentu di samping perkara tindak pidana umum. Di dalam hal perkara tindak pidana khusus ini, ya, acuannya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 39 nomor Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya. Kemudian proses penanganannya bagaimana? Ya. Seperti dalam perkara tindak pidana umum, dalam perkara tindak pidana korupsi ini juga diawali dengan penyelidikan, yaitu adanya suatu laporan dari masyarakat atau temuan daripada kejaksaan itu sendiri. Kemudian dilakukan penyelidikan. Penyelidikan itu apa? Coba. Ya, saya kira saudara mahasiswa di sini sudah mengambil hukum acara pidana ya, kebanyakan kan? Ya, harus tahu itu penyelidikan apa. Nah, ini penyelidikan adalah tindakan penyelidik ya untuk melakukan pengumpulan data, ya, bahan keterangan, ya, dengan fakta-fakta yang ada. Apakah perkara ini merupakan suatu perkara pidana atau tidak? Itu penyelidikan. Jadi belum menyentuh kepada tersangkanya. Nah, kalau misalkan ini merupakan suatu perkara pidana, maka ditingkatkan ke penyidikan. Nah, itu lagi nanti penyidikan. Penyidikan itu apa? Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik, ya, untuk mencari bukti-bukti yang dengan bukti tersebut ditemukanlah suatu orang yang paling bertanggung jawab, yaitu pelakunya. Oleh karena itu bisa ditemukan tersangkanya di situ. Itu penyidikan. Nah, jadi kalau sudah ada dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP dengan pembuktian dengan sistem negatif terlek sebagaimana dalam 183 KUHP, maka di dalam penyidikan ini bisa menetapkan suatu tersangka. Nah, ini loh si Baduk pelakunya di dalam tindak pidana korupsi. Ya. Itu namanya penyidikan. Kemudian dilakukan dengan penuntutan. Apabila jaksa penyidik ini sudah melengkapi berkas perkara, ada surat penetapan tersangka, ada BAP dari saksi-saksi, saksi ahli dan sebagainya, ada penetapan penyitaan barang bukti dan sebagainya, ada surat dakwaan dan sebagainya, maka dilimpahkan ke penuntutan. Nah, disinilah diteliti kembali apakah berkas perkara ini sudah layak disidangkan di pengadilan atau belum, dikoreksi lagi oleh peneliti, jaksa penelitinya. Ya, ini penuntutan ya. Kemudian di dalam pemeriksaan sidang pengadilan, setelah penuntutan kan dilimpahkan pengadilan, maka disinilah sidang dilaksanakan. Jadi sidang itu pertama-tama yang dilaksanakan adalah pembacaan surat dakwaan. Nah, ini pembacaan surat dakwaan. Apakah terdakwa ini sudah mengatakan tidak? Pada saat pelimpahan perkara, maka terdakwa harus diberi surat dakwaan. Karena apa? Dakwaan itu fungsinya macam-macam. Ada untuk hakim, untuk jaksa penuntut, untuk terdakwa atau kuasanya. Jadi untuk terdakwa adalah sebagai untuk menyanggah keberatan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana. Itu sebagai
fungsi dakwaan kepada terdakwa. Makanya pada saat pelimpahan harus ada dikasih tahu fotokopinya atau bagaimana salinannya lah untuk melakukan sanggahan keberatan ya terhadap dakwaan itu. Nah, kemudian apabila hakim berdasarkan alat bukti sebagaimana dalam 184 KUHP, yaitu ada keterangan saksi, ahli, surat, kemudian keterangan terdakwa dan petunjuk, minimal 2 alat bukti sebagaimana 183 dan keyakinan hakim, maka terdakwa dijatuhi putusan pemidanaan. Putusan ini ada 3, ya. 1, melakukan pembebasan putusan atau Vrijspraak yang apabila di dalam fakta persidangan tidak terbukti sama sekali. Kemudian kedua adalah lepas dari segala tuntutan atau onslag, ya, onslag van rechtvervolging namanya, lepas dari pada tuntutan. Apa artinya? Bahwa dalam fakta persidangan itu terdakwa benar melakukan suatu perbuatan, tetapi bukan merupakan suatu perbuatan pidana. Namanya onslag itu. Dan yang ketiga adalah pidana. Nah, inilah fakta-fakta menunjukkan bahwa berdasarkan alat bukti yang sah, minimal 2 alat bukti, terdakwa bertanggung jawab dalam melakukan perbuatannya, maka dipidana penjara. Nah, ini ada 3 ya, ingat. Nah, setelah tidak ada upaya hukum, baik biasa maupun luar biasa, maka masing-masing pihak menerima, kemudian dieksekusi. Siapa yang melaksanakan eksekusi? Tadi saya di depan sudah ngomong ya. Siapa yang melaksanakan eksekusi? Ingat, adalah jaksa yang melaksanakan eksekusi. Melaksanakan putusan pengadilan memperoleh tetap itu jaksa. Tetapi yang melaksanakan penetapan hakim siapa? Penuntut umum, ya. Ingat itu. Nah, jadi itu. Kemudian tadi pidana khusus tidak beda jauh dengan penanganan perkara pidana umum. Ya, ada penyelidikan, ada penyidikan. Nah, kalau di sini tidak ada penyelidikan di pidana umum. Karena apa? Adanya hanya penyidikan di tingkat polisian selaku penyidik dan pratut penuntutan dan penyidangan. Nah, pratut itu apa? Itu kan tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik melengkapi berkas perkara supaya berkas perkara ini siap sidang di pengadilan, tidak ada kekurangan apa-apa lah. Contohnya itu, ya, pratut itu. Jadi dalam pasal 14 butir B KUHP menyatakan mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyuluhan penyidikan dari penyidik. Itu pratut ya. Sebetulnya di dalam pratut ini tidak dikenal di lembaga di KUHP, ya, hanya istilah saja. Kemudian di dalam melengkapi berkas itu ada 2, kelengkapan formil dan material. Formil itu apa? Formil itu kelengkapan berkas di dalam isinya itu apa? Apakah identitas terdakwanya sesuai dengan KTP-nya, sesuai dengan paspor dan sebagainya lah. Apakah BAP-nya sudah sesuai dengan SPDP dan sebagainya. Apakah ada surat penyidikannya sudah diberikan belum kepada tersangka, korban dan sebagainya. Ini formil. Nah, material adalah mengenai bagaimana terjadi itu, siapa pelakunya, siapa yang menjadi saksi-saksi, bagaimana perbuatan dilakukan, caranya bagaimana, ini materialnya, ya. Jadi formil dan material. Kenapa itu harus diteliti? Karena ini adalah merupakan dasar basic daripada penuntut umum untuk membuat surat dakwaan. Nah, ingat, nanti muaranya ke dakwaan. Dalam dakwaan itu harus memenuhi syarat formil material 143 ayat 2A B KUHP kan menyatakan begitu. Syarat formil material. Nah, ini ada konsekuensinya kalau tidak memenuhi syarat itu, ya, obstruksi libel namanya, dakwaan tidak dapat diterima. Nah, ini, nah, saudara-saudara besok kalau sudah lulus jadi polisi, jaksa atau hakim harus hati-hati, ya, kuasai asas-asas hukum pidana, kuasai hukum acara pidananya. Kalau KUHP-nya sudah ngelotok, acaranya pidana, materi yang ngelotok, sudahlah bisa dilepas. Betul itu. Karena apa? Ini kan makanan empuk kalau di jaksa itu. Makanan empuknya apa? Saben hari itu ada permasalahan. Dan saben hari pun ada undang-undang yang baru. Makanya harus tanggap. Nah, ini. Ya, nanti saudara bisa tanya jawab lah kalau sudah materi ini selesai ya. Itu penuntutan. Dan yang terakhir ini surat dakwaan. Ya. Bagaimana sih pentingnya surat dakwaan itu? Ya. Jadi surat dakwaan itu bagi penuntut umum adalah jantungnya dalam penyelesaian perkara pidana. Kalau dakwaan itu tidak terbukti, maka berkas perkara dan terdakwanya itu bebas. Makanya dalam surat dakwaan itu dikatakan sebagai jantungnya penyelesaian perkara pidana, ya kan? Nah,
karena dakwaan itu merupakan dasar dari keseluruhan proses, maka surat tersebut selaku jaksa penuntut umum akan memulai tugasnya sebagai wakil negara dan masyarakat untuk membuktikan apakah seorang yang dihadapkan di sidang pengadilan itu memang bersalah atau tidak. Itu dasarnya dakwaan. Ya. Jangan dianggap enteng itu kalau dakwaan, walaupun itu perbuatannya pencurian. Biasanya kalau APH, aparat penegak hukum yang baru-baru kan dikasihnya perkara-perkara yang ringan untuk mencoba bagaimana sih tingkat daripada pendidikan yang mereka emban itu, mereka peroleh, ya, itu. Kemudian arti penting lain daripada surat dakwaan bagi hakim apa? Ya, bahwa surat dakwaan bagi hakim adalah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan dan analisa hakim mengenai fakta yang didakwakan. Ya. Dengan perkata lain, hakim hanya boleh memutus atas dasar fakta-fakta yang tersebut dalam surat dakwaan. Nah ini, jadi jelas dakwaan itu merupakan jantungnya perkara tersebut. Kalau perkara pidana tanpa dakwaan tidak ada, tidak ada, pasti kan ditanyakan lebih dahulu. Nah, kemudian bagi jaksa penuntut umum apa? Bahwa dakwaan tersebut merupakan dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke pengadilan. Kemudian sebagai dasar juga pembuktian di dalam menganalisa yuridis dalam persidangan, sebagai dasar juga untuk melakukan upaya hukum. Nah, tadi sudah dikatakan bagi terdakwa bagaimana surat dakwaan itu? Yaitu sebagai dasar melakukan pembelaan, pledoi lah ya bahasanya. Baik dilakukan oleh dirinya maupun oleh kuasanya. Ya. Ini surat dakwaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan di sidang pengadilan. Ya. Setelah perkara dilimpahkan pengadilan, maka pengadilan negeri menetapkan hari sidang. Nah, saya ulangi lagi, siapa yang melaksanakan penetapan hakim? Jaksa atau penuntut umum? Siapa yang melaksanakan penetapan hakim? Ya, mesti saja yang melaksanakan penetapan hakim adalah penuntut umum, ya kan? Nah, kalau jaksa lah melakukan eksekusi, ya. Ini tadi ya alurnya. Ini di bidang pidana khusus. Ya, demikian saya kira materi yang singkat ini tentang bagaimana peran kejaksaan di dalam criminal justice system, yaitu sistem peradilan terpadu untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di masyarakat. Jadi ada keterkaitan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, di mana subsistem yang tergabung di dalam criminal justice system tersebut harus terkoneksi, harus merupakan suatu integrated, integral. Ya, jadi harus ada suatu hubungan yang erat, ya, tidak boleh ego sektoral ditonjolkan. Ya itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa nambah wawasan adik-adik mahasiswa ini, sehingga nanti kedepannya akan mampu dan ada hasrat untuk menjadi aparat penegak hukum, baik di polisian, kejaksaan maupun pengadilan. Ya, saya harapkan nanti di dalam sesi tanya jawab ada masukan-masukan dari para mahasiswa tentang bagaimana sih peran kejaksaan atau di dalam criminal justice system ini, atau bagaimana sih Pak caranya untuk menjadi jaksa dan sebagainya. Ya, sesuai dengan tema daripada webinar ini, yaitu pasca selesai kuliah itu apa yang mau ditindaklanjuti oleh para mahasiswa. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sutrisno SHMH yang telah menyampaikan materi. Dari mulai tadi sudah menjelaskan terkait adanya hubungan atau integrasi dari masing-masing lembaga negara yang memang harus mempunyai kaitan yang sangat erat, dari mulai kepolisian, kemudian kejaksaan, bahkan hingga masuk ke pengadilan. Jadi tadi yang di-highlight itu bahwasanya dari lembaga-lembaga tersebut tidak boleh ada istilahnya egoisme gitu. Jadi harus saling berhubungan sehingga bisa benar-benar menegakkan
penegakan hukum. Kemudian juga tadi Bapak Sutrisno SHMH juga telah menjelaskan terkait perbedaan antara jaksa penuntut umum sendiri dengan jaksa gitu, penuntut umum dengan jaksa. Kemudian juga perbedaan tentang penyelidikan, kemudian penyidikan dan lain sebagainya. Mungkin dari saudara-saudara yang berada di forum ini, jika semisal Mas ada yang mau ditanyakan, mungkin kita bisa diskusi di sesi kali ini, yakni sesi tanya jawab. Mungkin saya himbau kembali tiga penanya tercepat akan mendapatkan door prize nanti di akhir acara. Mungkin bisa langsung dimulai jika dari saudara-saudara forum ini ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada sore hari ini. Oke, baik. Yang raise hand sudah ada 2 orang, yakni ada Saudara Guntur dan Saudara Sulaiman. Mungkin dari Saudara Guntur dulu dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Astri. Mohon izin Bapak Sutrisno, saya Guntur Tri Pamungkas, alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kebetulan saya fresh graduate, Pak. Mohon izin bertanya, Bapak, terkait dengan integrated justice system ya, Pak. Apakah kemudian faktualnya di dalam institusi kepolisian, kejaksaan, kemudian peradilan dan lembaga pemasyarakatan itu sudah ada satu sistem yang menunjang dalam berjalannya suatu perkara, Pak. Baik itu pada tingkat awal sampai pada tingkat terakhir putusan inkrah, Pak. Misalnya kayak di pengadilan itu kan ada yang namanya SIPP gitu, Pak. Nah, ini apakah ada sistem yang mana itu semua institusi ini, keempat institusi ini mempunyai kewenangan yang sama di dalam satu sistem itu. Jadi ketika seseorang itu masuk ke dalam proses penyidikan, kemudian apakah lembaga-lembaga lain bisa memantau, Pak, dari sistem itu gitu? Apakah ada sistem itu sekarang, Pak, terkait dengan integrated ini, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Apa langsung dijawab ini, moderator? Iya, silahkan langsung gitu, dijawab aja. Terima kasih Mas Guntur Tri Pamungkas ya. Mas Guntur Tri Pamungkas ini sudah lulus ya? Sudah, Pak. Baru wisuda kemarin, Pak. Alhamdulillah. Sudah bekerja belum, Mas? Bagaimana, Pak? Sudah bekerja belum? Mohon maaf, suaranya putus-putus, Pak. Sudah bekerja belum, Mas? Oh, belum, Pak. Oh, belum. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah dalam faktual ini sistem integrated justice system ini, sistem peradilan pidana sudah ada faktualnya, artinya masing-masing subsistem itu koneksi dalam penyelesaian perkara, begitu kan? Nah, betul, Pak. Guntur ya, perlu diketahui bahwa sudah 1 tahun atau 2 tahun belakangan inilah ya, ini sudah ada namanya sistem e-berpadu ya. Jadi pada saat penyidik itu melakukan pemeriksaan perkara kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum ya, kemudian penuntut umum meneliti berkas perkara itu dan dinyatakan lengkap, kalau di dalam istilah saya kan P21 ya, Mas ya, kemudian penuntut umum ini menyerahkan kepada penyidik surat itu, kemudian penyidik itu mengaplikasikan ya atau membuat pendaftaran di aplikasi namanya e-berpadu, Mas. Nah, jadi semua yang namanya keterkaitan dengan integrated justice ini sudah tahu. Pengadilan pun buka e-berpadunya, oh perkara si Polan dengan jaksa Pak Sutrisno sudah P21. Jadi sudah, Mas. Karena apa? Kalau tidak dimasukkan ke aplikasi e-berpadu, nanti penuntut umum tidak bisa melimpahkan juga ke pengadilan, ditolak itu. Ini dari Mahkamah Agung, Mas, semuanya sudah ada. Jadi begitu juga pada saat pelimpahan tahap 2. Pelimpahan tahap 2 ini kan tersangka barang bukti dan berkas perkara, ya kan? Nah, apabila sudah dilimpahkan, maka penuntut umum ini juga memasukkan
ke program aplikasi berpadu, Mas. Nah, di sana sudah klik, hakim tahu, oh ini ada perkara sudah P21, sudah diserahkan ke penuntut umum. Juga sudah diawasi, kan dibatasi, ya kan? Dibatasi dalam hal apa? Penahanan. Kalau misalkan 20 hari penuntut umum nahan maksimal, tidak dilimpahkan, ada apa? Nah ini. Kemudian juga di dalam pengawasannya. Hakim sebagai pengawasan putusan pelaksana pidana, itu kan harus memonitor. Di situ ada. Nah, itu ada. Jadi tidak hanya jaksa selaku eksekutor pidana itu membuat berita acara pelaksanaan putusan saja, tetapi dilaporkan. Kemudian hakim memantau, CCTV-nya ada. Kenapa Patris itu perkara si Pola tidak dieksekusi? Ada apa? Nah ini memantau. Ini ceritanya begitu. Kemudian LP, Pak ini mau habis, kenapa tidak dieksekusi? Inilah yang namanya integrated criminal justice system. Apalagi sekarang sudah ada sistem namanya aplikasi berpadu. Semuanya sudah tahu. Wah, ada perkara ini masuk, lapor tahu. Perkara ini masuk, dilimpah tahu. Jadi bagus Mas, itu sudah ada sekarang. Tidak ada yang namanya kewalahan. Cuma ya masing-masing subsistem ini kadang-kadang kan ada kendalanya, ya kan? Ada misalkan aturan-aturan tersendiri di dalam subsistem itu, baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, sehingga harus ada pertemuan rutin lah. Kalau dulu kan ada namanya Mahkejapol, ya. Sekarang harus di daerah diterapkan itu. Karena apa? Untuk mensinkronisasi. Kalau tidak ada ini masyarakat kasihan pencari keadilan. Kok pada tumpang tindih sih aparat penegak hukum? Nah ini jangan sampai dicap begitu. Jadi ada evaluasi. Bahkan 3 bulan atau 2 bulan sekali kumpul. Nah, apa permasalahannya begitu? Ayo kita besok sidang jam 9. Oke. Berangkatlah sidang jam 9 jam 10 udah di sana. Kita sudah siap. Nah, begitu Mas Guntur? Halo? Baik, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Berarti sebelum adanya berpadu ini masih ini ya, Pak ya? Sistem lama ya, nggak ada pengawasan berarti ya, Pak ya? Ada, cuma lambat gitulah. Ada. Kan masing-masing tanggung jawab sesuai dengan SOP-nya. Masing-masing subsistem ada. Cuma secara integratif ya belum seperti sekarang. Sebelum ada ini memang cuma diawasi masing-masing lah. Kalau ini sudah dilimpahkan ya segera dikirim ke pengadilan begitu. Kemudian hakim pengawasnya kenapa tidak eksekusi? Ya Pak, sudah kok belum sampai di sini. Nah, hanya melalui surat manual. Kalau ini kan enggak sekarang berpadu. Nah, semua itu seluruh Indonesia itu. Ya begitu Pak Guntur. Halo. Iya, Pak, siap. Terima kasih, Pak. Silakan, ada lagi Mbak moderator. Barangkali ada. Ya, baik. Untuk penanya kedua, mungkin dari Saudara Sulaiman dulu ya. Tadi yang raise hand. Untuk Saudara Sulaiman, dipersilakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Saudara MC. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Nama saya Sulaiman dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya ingin menanyakan, saya akhir-akhir ini pernah mendengar bahwa untuk menjadi jaksa penuntut itu harus S2, Bapak. Apakah itu benar, Pak? Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, apakah selama Bapak menjadi jaksa, adakah pengalaman yang menurut Bapak paling menyenangkan atau paling menyedihkan seperti itu, Pak? Kemudian yang ketiga, ada tidak, Pak, rekomendasi buku-buku yang bisa kita baca sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya dalam mempersiapkan diri untuk menjadi seorang jaksa, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Mas Sulaiman. Sudah lulus belum? Belum, Bapak. Oh, belum. Oke. Ya. Mas Sulaiman tadi menanyakan apakah untuk saat ini untuk menjadi seorang jaksa penuntut umum itu harus S2? Ya tidak. Ya, di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan itu disebutkan syarat-syarat kejaksaan, ya. Syarat-syarat menjadi jaksa diantaranya bertakwa, itu formal lah ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan. Kemudian tidak pernah menjalani hukuman, ya. Dan yang paling penting itu sarjana hukum S1. Kalau S2 bisa, ya bisa, tetapi tidak harus S2, minimal S1 sarjana hukum lah, ya.
dan selanjutnya adalah lulus pendidikan pembentukan jaksa. Ya. Nah, usianya kalau di dalam undang-undang ini minimal 23 tahun. Maksimal 30 tahun. Nah, itu ya, maksimal 30 tahun. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, kemarin kaliannya 3 tahun berturut-turut ini sudah ada pendaftaran calon jaksa. Sampai tahun 2024 besok ada pendaftaran lagi, Mas. Coba nanti ikut seleksi lah. Sistemnya bukan seperti dulu, zaman Orde Baru. Ini sistemnya SKD, kemudian SKB. SKD, SKB ini yang menentukan bukan instansi tersebut, tetapi BKN, Panitia Pusat. Jadi tidak ada peluang untuk main-main, tidak ada, belajar sajalah itu ya. Jadi S2 bisa, nanti ada kriteria sendiri ya, tetapi minimal S1. Nah, dengan catatan ini Mas, kalau bisa ya, saya harap mahasiswa Fakultas Hukum UNSUR IPK-nya di atas 3,0 lah. Karena syarat untuk menjadi pendaftaran calon jaksa adalah IPK minimal 3,0. 3,0 loh. Nah, walaupun itu di sana mungkin barangkali 2,7, tapi paling aman 3,0 loh. 3,0 ya. Saya harapkan itu. Kemarin banyak sekali orang mahasiswa magang, saya kasih tahu itu. Jangan lulus kalau belum 3,0, saya bilang gitu. Karena syarat untuk menjadi jaksa adalah 3,0 minimal lah. Ya, kemudian kuasai hukum material, ya, asas-asas hukum pidana sama dengan hukum yang lain tentu saja. Jangan menghiraukan yang lain. Harus terutama hukum pidana dan hukum acaranya. Ya, penting. Karena kalau berhasilnya penegakan hukum di dalam hukum pidana adalah hukum material dan hukum formil. Hukum materialnya itu hukum KUHP. Dan hukum formilnya hukum acara. Kalau ini dua-duanya sudah bagus, sudah Mas, bisa. Ya, itu. Jadi tidak mesti harus S2 calon jaksa, tetapi minimal S1 ya, IPK-nya perhatikan. Kemudian buku-buku apa saja yang menjadi referensi kan? Ya itu tadi. Saya harapkan saudara itu membaca asas-asas hukum pidana. Karangannya siapa saja boleh. Kemudian kuasai hukum acara formilnya. Hukum acara pidana ya. Jadi ini kayak pengantin lah, ini kan dua pasangan yang harus melengkapi ya kan. Satu sisi materi, satu sisi formilnya, caranya bagaimana ya itu saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah selama menjadi jaksa ada pengalaman sedih dan pengalaman yang senang. Tentu saja ada. Sedihnya bagaimana? Jadi sedihnya itu pertama kali itu di daerah terpencil, itu sedih, tetapi itu tantangan ya. Jadi nanti saudara jangan takut kalau jadi jaksa di daerah terpencil atau hakim di daerah terpencil. Itu memang tantangan. Tidak seperti di daerah sendiri, enak di sini. Kalau sakit, banyak dokter, mall banyak, tinggal melangkah. Tetapi kalau di daerah terpencil, wah, itu tantangan berat. Tetapi itu nikmatnya. Jadi tahu Indonesia, ya, tidak hanya Purwokerto saja, ya kan? Nah, terus SDM-nya belum mendukung kalau di daerah terpencil. Jadi dulu pengalaman saya, pada saat saya di daerah terpelosok, tidak ada supir, ya, tidak ada pengawal tahanan. Coba bayangkan, tugas negara berat loh. Kalau terdakwanya lari, apa nggak dibunuh saya? Artinya dipecat. Nah itu. Makanya saya membawa anak-anak honorer di sana. Saya nyupir sendiri, ngambil tahanan sendiri, borgol sendiri. Untung saja borgolnya seperti kereta api dulu, yang rantai kereta api tahu nggak? Nah, krek, udah jalan itu. Jadi kalau jadi jaksa harus tegas Mas, ya. Jangan mundur. Mundur artinya apa? Kalau misalkan pihak lawan menyerang, kita hadapi, tetapi jangan pakai kekerasan. Ya ingat, pakai otak. Nah, pakai otak. Kalau kekerasan kita konyol, ya kan? Kita kan sebagai sarjana hukum bisanya pakai otak, nggak pakai dongkul, ya kan? Nah itu, jadi harus pakai itu. Ya, jadi itu hal yang sedang menjadi, tapi tantangan bagus. Kemudian yang bergembira ya apabila tugas kita diselesaikan dengan lancar, ya, tanpa suatu masalah. Ya, sedihnya itu kalau misalkan perkara itu terdakwanya lari, kita tidak tahu. Kita yang harus tanggung jawab, jangan sampai begitu, ya kan? Makanya diawasi terus kalau kita sidang, ya.
Ya, begitu ya, Mas Sulaiman. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Jawabannya. itu. Oke. Saudara moderator, bagaimana, masih ada pertanyaan? Masih Bapak. Mungkin Silakan. sekitar 3 orang lagi ya. Mungkin Ya, selanjutnya Saudara Kardo ya. Bisa untuk langsung bertanya, langsung on mic. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Kardo. Saya dari Universitas Banten. Saya izin bertanya. agak keras, Mas. Ya, saya Kardo dari Universitas Banten. Izin bertanya kepada Bapak selaku materi mengenai dengan kejaksaan itu sendiri, Pak. Kan tadi Bapak mengatakan ada pidana umum dan pidana khusus. Bisa tolong dijelaskan gitu, Pak, mengenai dengan pidana khusus itu jenis-jenisnya apa saja gitu, Pak. Ya, Selanjutnya juga mengenai dengan kejaksaan itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Ada kejaksaan tinggi negeri, ada kejaksaan agung, dan ada juga kejaksaan negeri. Apakah itu ada perbedaannya, Pak? Dalam hal ini adalah fungsi kerjanya itu sendiri. ya, Selanjutnya mengenai dengan jenjang jabatannya itu sendiri, Pak. Kira-kira menjadi jaksa itu berapa lama gitu, Pak? ya, Mengalami kenaikan jabatan dan pangkat dan lain sebagainya gitu, Pak. ya, Ini juga apakah kejaksaan ini tidak menerima orang selain hukum gitu, Pak? ya, Misalnya dalam bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, atau lainnya gitu, Pak. Dan untuk menjadi jaksa, ada sih tidak, Pak, untuk mengambil kursus atau pelatihan gitu, Pak, dalam hal ini membutuhkan sertifikat-sertifikat gitu, Pak. Seperti jurusan lain kan biasanya ada gitu, Pak, harus mengambil sertifikat ini, ya, dalam hal ini untuk jabatan. ya. Dan bagaimana sih, Pak, perspektif Bapak dalam hal ini adanya kasus yang udah ingkrah, tetapi malah dikembalikan menjadi PK gitu, Pak. Apakah itu dibolehkan gitu, Pak? Dan melanggar kode etik tidak itu, Pak? Ya. Sudah? Untuk sementara cukup, Pak. Ya, ya, terima kasih. Ya, saya langsung jawab saja ya. Tadi dikatakan bahwa ada pidana umum, pidana khusus. Ya, kalau pidana umum, general crime namanya, kan? Itu adalah perkara-perkara yang disidik oleh penyidik kepolisian dan PPNS. Ya, penyidik pegawai negeri sipil atau perwira TNI AL. Ya, itu namanya tindak pidana umum. Seperti apa contohnya? Pencurian, pembunuhan, penggelapan, penipuan dan sebagainya, ya. Itu namanya tindak pidana umum. Jadi hubungannya dengan negara dengan masyarakat biasa, ya, itu yang menjadi korban, ya. Tetapi kalau tindak pidana khusus adalah namanya saja khusus, spesial, ya, special crime. Jadi pidana khusus adalah pidana yang menyangkut masalah keuangan negara, seperti misalkan tindak pidana korupsi, kemudian pajak, ya. Itu dibedakan. Sebetulnya di dalam proses penanganan perkaranya sama, ya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan serta eksekusi sama, ya. Hanya saja di sini ada peran kejaksaan. Peran kejaksaan apa? Bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan, tindak pidana korupsi. Loh, kenapa kalau di dalam tindak pidana umum kejaksaan tidak bisa? Ya tidak bisa, namanya kan penuntut umum. Nah, itu. Jadi namanya jaksa penuntut umum. Jadi begitu, Mas, ya. Harus dibedakan, ini korupsi, tindak pidana umum sama khusus, ya khusus. Pajak khusus sama umum, ya khusus ini. Jadi spesial namanya, ya. Kemudian yang kedua, berapa lama sih ada tingkatan-tingkatan namanya kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, dan agung, ya. Negara Indonesia kan luas, Mas, ya. Bayangkan 33 provinsi, ya. Jadi seperti lembaga non departemen lainnya. Nah, Kejaksaan Agung ini juga dibagi menjadi beberapa kategori, misalkan karena tergantung luasnya. Nah, kalau yang namanya pusat adalah namanya Kejaksaan Agung, ya. Nah, Kejaksaan Agung kan meliputi mengurusi seluruh wilayah Nusantara, seluruh Indonesia. Nah, karena seluasnya wilayah Indonesia, maka Kejaksaan Agung membentuk Kejaksaan Tinggi. Nah, Kejaksaan Tinggi ini adanya di provinsi, masing-masing provinsi ada kejaksaan tinggi. Nah, ini untuk
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di wilayah provinsi tersebut yang bersangkutan. Misalkan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, ya malah mengurusi Jawa Tengahnya saja. Jawa Tengah ada berapa kabupaten? Kan ada 37 kabupaten kota, ya diurusi Jawa Tengah. Itu namanya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kejaksaan Tinggi Banten, ya Banten saja yang diurusi, ada Kajatinya namanya. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kemudian breakdown ke daerah, kabupaten, namanya Kejaksaan Negeri, ya kota atau kabupaten. Misalnya Kejaksaan Negeri Banyumas, Kejaksaan Negeri Purwokerto, ini kabupaten. Karena kalau Kejaksaan Tinggi seprovinsi untuk mengawasi semuanya tanpa adanya suatu kabupaten Kejaksaan Negeri, ya kewalahan lah jelas. Nah, satu provinsi aja di Jawa berapa? 37. Jangankan 37, mengawasi Kejaksaan Negeri berapa kecamatan, 27 aja susah. Nah, ini ada tingkatannya untuk mempermudah sebetulnya pelaksanaan tugas-tugas, ya pembagian tugas itu. Nah, kenapa? Nah, ini sama semuanya. Karena apa? Terutama jaksa adalah in and berbar. Jaksa adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Ya ini hanya pembagian tugas saja supaya tidak meluas. Karena kejaksaan atau wilayah negara Indonesia adalah sangat-sangat amat luas sehingga dibagi-bagi. Ada pusat namanya Kejaksaan Agung, kemudian di breakdown ke provinsi namanya Kejaksaan Tinggi, kemudian di breakdown lagi ke daerah namanya Kejaksaan Negeri. Nah, itu ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, berapa lama sih jadi jaksa, Pak? Nah, seseorang menjadi jaksa pertama-tama ada melamar, kemudian diterima, statusnya masih calon pegawai negeri sipil pada Kejaksaan Negeri, ya kan? Apa? Kejaksaan Agung, apa itu? Jadi pertama adalah CPNS, namanya saya calon selama 1 tahun, kemudian dia melakukan prajabatan sebagai syarat untuk diusulkan menjadi PNS-nya. Setelah diusulkan jadi PNS, jadi lahirlah PNS kan 1 tahun lah, mari tidak 1 tahun lebih. Nah, setelah PNS ini calon pegawai negeri sipil yang nanti menjadi jaksa itu dipanggil untuk pendidikan jaksa, ya minimal 2 tahun atau berapa ya, kurang 2 tahun juga bisa. Yang penting sudah PNS syaratnya. Jadi dari capek ke panggilan jaksa ya kurang lebihnya 2 tahun lah, plus minusnya lah 2 tahun dipanggil pendidikan jaksa. Nah ya, kalau dulu saya 6 bulan, mungkin sekarang sudah 4 bulan lah. Nah, ya di situ ditempa berbagai macam pengetahuan tentang hukum maupun non-hukum yang untuk membawa bagaimana mereka melaksanakan tugas di daerah dengan pembekalan materi yang mereka berikan itu, ya kan? Nah, kemudian apakah di kejaksaan bisa menerima pegawai selain sarjana hukum? Bisa, ya multidisiplin ilmu tuh di kejaksaan. Ada dokter juga, ya ada IT, sarjana komputer banyak itu. Jadi mereka yang bukan sarjana hukum ya jelas bukan jaksa kan, nanti di bidang masing-masing. Di ekonomi bisa, so, kalau akuntansi misalkan nanti jadi pemeriksa, iya sebagai akuntan itu, sebagai apa namanya di bidang pengawasan untuk memeriksa bagaimana ada keuangannya, bagaimana dan sebagainya itu. Jadi multidisiplin di dalam kejaksaan itu, tidak mesti harus sarjana hukum. Kalau memang ingin menjadi jaksa, ya harus sarjana hukum. Apakah bisa sarjana? Bisa. Kenapa tidak? Bisa, itu ya. Tidak menutup kemungkinan kepada disiplin lain. Nah, kemudian apakah ada sertifikat kalau untuk menjadi jaksa? Di dalam beberapa hari ini dari dulu ada. Kalau dulu kan sebelum zamannya komputer merebak, itu cukup dengan sertifikat mengetik dulu ya. Komputer kan jarang dulu saya masuk. Nah, akhir ini tahun 2000-an lah ke sini harus pakai sertifikat komputer. Kemudian harus pakai sertifikat TOEFL bahasa Inggris. Bagaimana speak Inggrisnya, dialog Inggrisnya, itu minimal 450. Nah, itu ada sertifikatnya. Itu kalau jaksa. Tetapi kalau yang staf, misalkan dari pengawalan tahanan, itu harus ada punya sertifikat bela diri. Nah, kemudian kalau misalkan dari D3 komputer harus ada sertifikat komputernya dan sebagainya. Itu harus ada, ya tergantung daripada jenis pelamarannya nanti apa. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah bagaimana kalau kasus sudah inkrah kok bisa menjadi PK. Loh, PK kan diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
ya kan? Tidak dibatasi PK walaupun sudah inkrah. Bisa melakukan PK. Karena apa? PK itu kan barangkali di suatu hari setelah putusan ada novum, ada bukti baru, sehingga mereka tidak puas terhadap putusannya, maka PK. Kalau menurut saya, PK sebetulnya itu ada untuk mengulur-ngulur waktu eksekusi, ya kan? Seperti contoh misalkan, kalau orang dipidana mati, iya, itu mesti PK terus itu. Dengan harapan apa? Supaya tidak ada keburu-buru dilaksanakan eksekusinya. Nah, bisa saja, memang syarat PK harus ada inkrah, harus inkrah dulu baru PK. Maksudnya peninjauan kembali kan? Nah, ini namanya upaya hukum luar biasa. Nah, itu ya. Ya, itu yang bisa saya jawab, Mas, siapa namanya? Kardo. Mas Kardo ya. Halo? Mas Kardo? Ya, Pak. Itu Pak, jawab. boleh bertanya lagi? Dengar? Ya, izin bertanya lagi. Ya, silakan. Ya, mengenai dengan magang gitu, Pak. Magang Ya. jurusan hukum. Selain di firma hukum, di mana saja gitu, Pak, tempat magangnya. Selanjutnya juga mengenai dengan tadi buktinya itu ada uji material dan uji formil. Kalau untuk uji material itu sendiri, Pak, dalam hal ini perspektif keyakinan hakim, itu seperti apa gitu, Pak? Rasanya perspektif keyakinan hakim itu sendiri kan bisa benar, bisa salah, walaupun ada bukti gitu, Pak, di depan mata itu sendiri. Ya. Jadi mengenai magang itu kan sesuai dengan sesuai dengan disiplinnya lah ya, disiplin ilmu ya. Jadi ya terserah daripada lembaganya, fakultasnya itu mau magang di mana. Kalau misalkan fakultas hukum ya tentu saja abdolnya ya magang di kejaksaan, kepolisian atau pengadilan atau lembaga pemasyarakatan. Kalau misalkan magang di mana saja boleh, tidak melarang kok, tetapi abdolnya ya kan, abdolnya menurut saya ya di lembaga penegakan hukum. Nah, itu ya. Oh, tempat saya aja ada yang magang FISIP itu. Fakultas Ilmu Sosial Politik ada yang magang itu, nggak melarang itu. Ya, kan ada jurusan publik atau apa ya, administrasi publik itu. Nah, itu ada. Jadi masalah magang itu kita serahkan kepada pimpinan lembaganya. Mau kemana ke bisa. Nah, bisa. Ada juga yang magang ekonomi di kejaksaan, ada. Namanya aja magang, kan latihan kerja magang. Nah, itu ya. Yang kedua, itu tadi apa? Material formil hakim di dalam putusan perkara ya. Iya, betul, Pak. Nah, Saudara Kardo, ya, hakim di dalam menjatuhkan putusan kan dasarnya harus ada, ya kan? Apa? 183 KUHP, coba baca, ya. Ya, hakim dalam memutuskan perkara harus sekurang-kurangnya adanya 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Nah, jadi 2 AB kalau menurut saya, 2AB itu 2 alat bukti yang sah plus 1 keyakinan hakim. Nah, jadi kalau misalkan sudah ada 2 alat bukti sah, ya sudah hakim bisa menjatuhkan bahwa si Polan lah yang melakukan perbuatan pidana itu. Apalagi ditambah keyakinan, oh yakin itu, walaupun tidak ada alat bukti tapi yakin. Itu namanya pembuktian negatif berdasarkan undang-undang. Jadi KUHP kita kan menganut sistem negatif waterlek. Ya, artinya apa? Pembuktian negatif berdasarkan undang-undang, yaitu pasal 183 KUHP. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah plus 1 keyakinan hakim. Nah, itu keyakinan hakimnya itu. Saya kira keyakinan hakim ini membawa besar pengaruhnya. Ya, nah, makanya hakim itu kan tidak main-main. Hakim itu kan wakil Tuhan di dunia. Sehingga kalau memutuskan suatu perkara acak-acakan ya tanggung sendiri nanti di dunia. Ya kan, Mas? Nah, itu jawaban saya, Mas, sementara Kardo. Silakan Ya. Moderator, ada yang lain? Ada Cukup, Bapak. Pak, terima kasih. Siapa? Selanjutnya, Saudara Raffi Gunadi dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita hari ini. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Raffi Gunadi dari JPS. Ya, Bapak, izin bertanya ya, Bapak ya. Terkait pasal 199 RKUHP,
kalau nggak salah tuh yang disebutkan dalam konsep mekanisme plea bargaining, ini kan ketika penuntut umum itu membacakan surat dakwaan di mana ancaman pidana yang didakwakan itu tidak lebih dari 7 tahun dan terdakwa mengakui segala kesalahannya, maka penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Nah, di sini tuh ada pernyataan bahwasanya adalah antara penuntut umum dengan si terdakwa terdakwa itu mengakui kesalahannya, barulah penuntut umum dapat melimpahkannya gitu. Nah, apakah di sini konsep ini tuh dapat diterapkan? Apakah sudah diterapkan dan apakah konsep ini efektif digunakan di Indonesia ini, begitu Pak? Dan selanjutnya konsep ini itu bukankah dapat menjadi sebuah kayak kong kali kong antara penuntut umum dengan terdakwa tersebut gitu loh. Dan dengan konsep ini Ki, apakah penuntut umum ini masih ada peran terhadap pihak korbannya begitu? Seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah ada gitu Pak tips dan triknya gitu? Bagaimana sih kita bisa diterima gitu menjadi bagian daripada kejaksaan begitu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ini tadi yang pertanyaan pertama konsep ya, masih konsep kan? Halo? Iya, Pak. Iya ya, di konsep. Masih konsep apa sudah kuhab di kuhab? Rancangan kuhab, Pak. Oh, rancangan kuhab. Ah. Kalau rancangan kuhab selama ini kan belum, Mas. KUHP barangkali dulu. Kalau KUHP kan sekarang sudah lahir, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Ya kan? Ya. Berlakunya nanti setelah tahun 2026 karena 3 tahun setelah diundangkan. Tetapi kalau rancangan KUHP kan belum, baik secara akademis maupun secara aparat penegak hukum belum ada semacam webinar, seminar ataupun apalah yang memberikan sumbangsinya terhadap masukan-masukan di dalam penyempurnaan KUHP. Nah, tetapi kalau di dalam teorinya ya antara pelimpahan perkara secara singkat itu harus dibedakan dengan secara biasa. Kalau singkat itu kan pembuktiannya mudah ya, sehingga dikatakan pemeriksaan singkat itu. Nah, kalau pemeriksaan singkat itu nanti penuntut umum yang menentukan hari sidangnya, ya kan? Dan saat itu juga harus dibuat surat tuntutan. Saya kira tidak ada kong kali kong antara terdakwa dengan penuntut umum. Di sini ingat, penuntut umum itu adalah membela pemerintah negara, ya, korban. Nah ini, jadi tidak ada kong kali kong. Bagaimana kong kali kong? Ya, ini tidak ada kong kali kong karena pelimpahan perkara singkat, tidak, karena memang pembuktiannya itu mudah sehingga penuntut umum memilih pemeriksaan acara singkat karena nanti cepat nanti pemeriksaannya. Beda dengan pemeriksaan biasa. Kalau pemeriksaan biasa kan secara prosedural ya, dijalani apa adanya, itu prosedural. Kalau singkat ya intinya singkat, pembuktiannya mudah, sederhana ya, singkat, sederhana, mudah. Kalau biasa tidak, ya itu ada. Kemudian tidak ada kong kali kong antara penuntut umum dan terdakwa ya. Ingat itu, karena terdakwa adalah karena penuntut umum adalah wakil daripada pemerintah ya dan korban. Ya ini. Kemudian yang kedua, apakah ada triknya ya bisa diterima di kejaksaan ya? Wah, kalau itu ya masing-masing individu. Tetapi kalau menurut saya ya, yang pertama adalah ikhtiar, Mas. Ya, ikhtiar artinya usaha. Kemudian belajarlah, persiapkan diri mulai dari awal. Pada saat ada pengumuman kita sudah mempersiapkan diri, macam-macam persiapannya lah. Ya, mental, kemudian baca-baca referensi buku dan sebagainya ya. Kemudian itu yang kesehatannya dijaga ya, kesehatannya terutama karena di kejaksaan itu faktor utama adalah kesehatan. Jangan buta warna ya. Bagaimana mau jadi saya sebenarnya buta warna? Nggak bisa melihat darah, bisa kuning, bisa putih, ini darah loh. Nah, kemudian itu yang kesehatannya ya. Kemudian dijaga fisiknya dan sebagainya lah, berdoa terutama ya, berdoa. Kemudian kalau mau melaksanakan tesnya izin kepada kedua orang tuanya. Tapi doa seorang ibu itu
manjur sekali itu, ya. Makanya jangan diabaikan. Jadi bagi saya itu nomor satu ya pertama usahalah ikhtiar, yaitu dengan cara apa? Baca-baca literatur-literatur yang akan diujikan. Kemudian jaga kesehatan. Kesehatan penting, penting sekali. Karena di kejaksaan itu pada saat rekrutmennya itu panjang ceritanya, mulai dari A sampai Z. Tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, tidak. Dan bahkan sampai 3 bulan itu apa ya? 2 bulan lah, 2 bulan lah. Itu dan berturut-turut itu. Nah, ya kemudian setelah ada ikhtiar, usaha dan sebagainya tadi, belajar dan sebagainya, kemudian doa yang penting itu. Ya, itu. Kalau menurut saya pengalamannya itu tidak ada yang lain sih ya, Mas. Nah, ya begitu ya, Mas Raffi. Mohon maaf Bapak, boleh menanggapi yang pertama tadi? Ya. Ya, sebelumnya saya masih tidak masih mengganjal gitu di dalam otak saya terkait konsep plea bargaining ini, Pak. Apakah mungkin Bapak bisa terkait plea bargaining ini sebenarnya konsep yang seperti apa sih Bapak gitu? Apa namanya? Bargaining? Ya, bargaining. Oh. Misalnya bargaining yang dalam pasal 199 R KUHP begitu, Pak. KUHP apa KUHP? KUHP. Oh, KUHP. Nah, kalau menurut saya ya konsep daripada itu saya belum memahami dengan jelas, karena pada saat ini sampai sekarang ini belum ada konsep-konsep yang diusulkan daripada instansi ataupun daripada komponen atau kumpulan-kumpulan daripada pelagiat hukum lah, atau asosiasi pengacara, atau dari organisasi kami Persatuan Jaksa Indonesia atau hakim dan sebagainya, belum. Ya. Jadi kalau menurut saya itu hanya perbedaan antara pelimpahan apa ya yang dilimpahkan secara biasa dengan apa ya yang dilimpahkan dengan secara singkat. Ini ada different lah ya, perbedaan ya. Jadi ada kriteria sendiri, pelimpahan perkara biasa begini, perkara pelimpahan singkat begini ya. Tetapi menurut KUHP-nya sudah dijelaskan bahwa pelimpahan perkara acara singkat itu karena pembuktiannya ada mudah. Nah, ini sehingga penuntut umum ini bisa menentukan hari sidang. Dan pada saat itu juga harus disusun surat tuntutan. Kemudian saksi dulu, kemudian tuntutan. Karena tidak bisa lama-lama kalau singkat itu, Mas. Ya, terima kasih ya. Gitu. Oke, halo. Terima kasih Pak. Ya. Ya, bagaimana moderator? Sudah cukup? Ada satu pertanyaan lagi dari Fiona, tapi izin saya bacakan karena diketik di kolom chat. Izin bacakan ya, Pak. Siapa namanya? Saudara Fiona. Fiona ya? Ya. Ya. Apa pertimbangan adanya ketentuan tinggi badan dalam CPNS Kejaksaan? Kemudian, apakah ada kemungkinan ketentuan tersebut dihapus? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Saudara Fiona, jadi begini, kalau di dalam rekrutmen sebagai jaksa, memang ada syarat-syarat khusus, ya, terutama tinggi badan. Kalau untuk perempuan biasanya 155. Kalau untuk laki-laki 160 ya. Itu sudah ideal loh, ya. Idealnya apa? Karena nanti kalau misalkan tinggi badan seorang jaksa pendek atau di bawah 160 untuk laki-laki lah, atau di bawah 155 perempuan, bagaimana nanti kalau mau misalkan ada apa dalam pemeriksaan sidang, ya kan? Sepertinya juga tidak kalau dilihat lah, kita sendiri yang melihat ini pendek kok jadi jaksa, ini kok perempuan pendek jadi jaksa. Nah ini, jadi dilihat secara umum itu tidak fake lah ya, tidak fake sebagai seorang penegak hukum lah. Karena kalau dari penegak hukum kan coba lihat kalau pakai seragam uniformnya kejaksaan sudah tinggi, ya kan, bagus, cantik. Nah ini kan sudah membawa nama sendiri. Ya. Sehingga mulai dari tahun penerimaan dari dulu pada saat saya sampai sekarang itu belum dirubah. Tinggi badan laki-laki 160 minimal, perempuan 155. Nah, karena kalau di bawah itu sepertinya kurang memadai lah bagi aparat
kejaksaan itu kalau dilihat ya, apalagi kalau dalam menjalankan tugas di persidangan itu. Kecuali misalkan Kejaksaan Agung masih membutuhkan jaksa banyak sekali sehingga hal tersebut masih dirasa kurang ya, yang sudah memenuhi syarat-syarat dianggap kurang, masih dianggap kurang, sehingga ada toleransi, barangkali begitu, ada toleransi. Tetapi menurut saya sudah afdol lah 155 160 ya, tidak bisa dirubah itu. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak. Ya, dari Saudara Fiona sudah terjawab pertanyaannya. Mungkin karena keterbatasan waktu sudah Ya. menunjukkan pukul 17.32 dan sudah ada 5 orang penanya, sesi tanya jawab bisa dicukupkan untuk supaya waktu lebih efisien lagi. Menginjak acara selanjutnya, sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Sutrisno sebagai pembicara kita pada hari ini, sudah sharing-sharing terkait apa itu kejaksaan, kemudian menjelaskan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, kemudian juga dilanjut dengan sesi tanya jawab dari saudara-saudara forum, dan kemudian juga sudah dijawab pertanyaannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno ini bisa kita semua pahami dan bisa kita implementasikan, dan bisa istilahnya mengikuti jejak Pak Sutrisno gitu, yang bisa mencapai posisi karir sebagai di kejaksaan gitu. Mungkin sesi yang selanjutnya yakni ada penyerahan sertifikat kepada Bapak Sutrisno SHMH. Maaf Pak, tapi sebelumnya izin share screen dari Bapak bisa dicukupkan dulu ya, soalnya kami dari panitia mau ada share screen. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Baik. Ya, selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada Bapak Sutrisno, diberikan kepada Bapak Sutrisno SHMH sebagai narasumber dalam acara webinar karir sharing yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unsud pada tanggal 9 Februari 2024, yang kemudian ditandatangani oleh Saudara Risma Auliani Azhara sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unsud. Mungkin bisa dokumentasi dulu ya. Untuk panitia yang bertugas, dipersilakan. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya, karena tadi memang dari awal juga sudah kami himbau kepada panitia, kepada partisipan yang aktif, 3 penanya tercepat, mungkin di kolom chat juga sudah ditulis oleh Saudara Ara. Penanya tercepat itu jatuh kepada 1 ada Saudara Guntur, kemudian Saudara Sulaiman, dan yang ketiga adalah Saudara Kardo. Mungkin untuk ketiga partisipan tersebut nanti bisa langsung untuk menghubungi kontak person yang tertera ya. Selamat kepada 3 penanya tercepat. Oke, acara yang selanjutnya yakni ada sesi dokumentasi dulu ya sebelum penutup. Mungkin untuk saudara-saudara forum
Sebentar izin masuk ya, aku menghubungi jaksanya dulu biar kita foto bareng dulu. Oh iya, Sebentar. mungkin teman-teman bisa dipersiapkan juga ya untuk on cam. Ayo dong on cam untuk sesi dokumentasi ya. Oke, mungkin sedikit informasi ya, mungkin kayaknya Pak Jaksanya lagi ada acara juga kayaknya tadi, makanya mungkin keluar. Mungkin kita langsung lanjut aja untuk sesi foto bersama ya, MC, langsung dipandu aja. Mungkin untuk semuanya bisa langsung on cam terlebih dahulu ya teman-teman ya, sebelum acaranya berakhir. Iya, yuk teman-teman on cam yuk buat sesi dokumentasi. Oke. Nah. Oke, untuk link absensinya bentar ya, dikirim lagi. Isi link absensinya ya teman-teman buat pendataan sertifikat nanti. Udah dikirim di kolom chat itu. Kalau misalkan dari teman-teman belum ada yang belum mengisi, bisa isi dulu. Oke. Oke, ini kayaknya udah pada on cam belum nih semua nih? Kayaknya Ayo belum. on cam semua ya. Masih banyak nih yang masih off cam. Ayo dong teman-teman on cam. On cam dulu dong. Bentar. Ayo dong teman-teman yang lain yuk bisa langsung on cam dulu sebentar. Nanti habis itu sesi dokumentasi selesai kita penutup. Tutup. Mungkin ini aja kali ya, lanjut aja 3 kali sesi potret ya, Astri ya. Iya, mungkin. Oke. Ayo teman-teman yang lain. Masih ada yang mau on cam gak nih? Ayo teman-teman yuk bisa langsung on cam dulu yuk sebentar. Nanti setelah itu selesai. Kayaknya ini aja yuk kita langsung aja. Udah sore juga barangkali banyak agenda dari masing-masing peserta. Mungkin sesi dokumentasinya bisa dibagi jadi 2 slide aja ya, Kak. Ya. Mungkin slide yang pertama. Ayo teman-teman, hitungan ketiga itu ya. 1, oh ya, dari panitia udah siap kan ya? Oke. 1, 2, 3. Oke. Buat yang di slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sesi dokumentasi udah selesai. Mungkin kita bisa lanjut ke penutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara webinar karir sharing pada sore hari ini yang tadi mulai pukul 4.00 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai sekarang pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah telah berjalan lancar. Kemudian juga dari materi yang telah disampaikan juga sangat luar biasa karena langsung expertnya gitu. Kita langsung mendatangkan jaksa yang memang sudah berpengalaman yang memulai karirnya itu pada tahun 1993 dan hingga sekarang sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Sebelumnya juga saya ucapkan kepada seluruh teman-teman forum yang telah
menyempatkan waktunya untuk mengikuti agenda sore hari ini. Kemudian juga tak luput saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bertugas, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan lancar dan berjalan dengan sesuai harapan. Kemudian juga saya sebagai moderator juga meminta maaf apabila dari teman-teman forum tadi mungkin ada yang masih ingin bertanya, tetapi karena mengingat waktu juga telah cukup panjang dan cukup sore, mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan bisa berdiskusi kembali. Mungkin saya selaku MC dan moderator sekaligus meminta maaf apabila selama berjalannya acara ada kesalahan, baik itu kesalahan bertutur kata maupun berperilaku yang sekiranya menyinggung atau tidak enak gitu di hati teman-teman forum semua. Sekali lagi saya minta maaf dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di event selanjutnya, dan juga untuk saya himbau lagi yang belum mengisi link absensi bisa untuk mengisi link karena itu untuk pendataan e-sertifikat. Oke, cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih panitia yang telah bertugas. Terima kasih banyak teman-teman, sukses selalu. Ditunggu ya event-event selanjutnya dari kita. See you next time.